catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Gelombang kritik publik terhadap DPR kian membesar, terutama setelah mencuatnya isu kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat. Isu ini memancing kekecewaan masyarakat yang masih berjuang dengan kondisi ekonomi sulit. Sementara DPR justru disorot karena adanya tambahan fasilitas mulai dari tunjangan perumahan, komunikasi hingga uang beras. Di tengah derasnya sorotan ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni akhirnya angkat bicara dengan nada keras. Dalam sebuah video yang viral, ia menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai orang yang tidak masuk akal, bahkan melabeli mereka sebagai orang tolol sedunia. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi berantai di media sosial karena dianggap bukan hanya emosional tapi juga merendahkan suara rakyat. Ahmad Sahroni berargumen bahwa kritik, caci maki, bahkan komplain masih bisa diterima. Namun menyerukan pembubaran DPR dinilainya melewati batas kepantasan. Menurutnya, pembubaran DPR justru tidak akan menjamin perbaikan kondisi pemerintahan, melainkan menimbulkan kekacauan baru. Ia menegaskan bahwa mayoritas pihak yang vokal menuntut bubarnya DPR adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan duduk di kursi parlemen. Namun, sikap defensif ini justru semakin memperlebar jurang antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakili. Alih-alih menjawab substansi persoalan mengenai kesejahteraan publik dan keadilan sosial, pernyataan Ahmad Sahroni dianggap lebih menekankan pada serangan balik terhadap pengkritiknya. Hal inilah yang membuat sebagian netizen yang berbakti kian geram karena merasa suara rakyat kembali tidak dihargai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anjay, yakin betul bapak ini. Kok bisa sih sepede itu pak? Asal jangan tiba-tiba nanti ada video aja. Maksud saya bukan untuk menantang masyarakat kayak yang udah-udah. Jadi yang kayak gini anaknya diapain nih guys? Mohon izin Pak Sahroni, orang yang membubarkan DPR itu adalah orang yang tolol sedunia, kata Bapak ya. Penekannya kurang Pak, tololnya Pak. Seperti itu Pak. Tolol! Tolol sedunia, tolol! Tolol! Tolol, goblok! Tolol! Tolol, 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 tolol! Red flag, jangan kau macam-macam. Red flag, kalau nggak mau terancam, ludang duluan, goblok, tolol! Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia, sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak, Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Penyebab hancurnya bangsa Indonesia adalah bukan karena rakyat Indonesia, tapi para pejabat-pejabat model seperti kalian ini. Ya, ingat ya, Indonesia tanpa ada kalian pun akan baik-baik saja, bahkan bisa lebih baik. Tapi kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Rakyat tidak pernah bergantung sama negara, tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Salam akal sehat. Sahroni menyebut kita ini orang tolol sedunia jika menginginkan minta DPR dibubarkan. Ini tantangan buat rakyat Indonesia. Ini kita ditantang oleh Sahroni, seluruh rakyat Indonesia. Jangan bikin malu. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran, itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Kita harus meladeni tantangan Sahroni. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya?
Pejabat jancuk, beban negara. Justru orang-orang yang menginginkan DPR dibubarkan itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang masih punya akal waras. Yo, aku tuku rokok, masuk tol, bayar pajak kendaraan, tuku barang-barang kebutuhan, iku ono pajeke. Gawe gaji rai mucuk jancuk, ngerti yo kon dadi pejabat. Sementara pekerjaanmu rapat sambil tidur, tidak hadir, studi banding, ya. Ojo aku, wong gendeng di pinggir embong lo, dadi kon wae anggota DPR iso cuk jancuk, on dadi pejabat cangkemmu cutat aneh mbok hancur. Justru Anda yang lebih tolol dari orang tertolol sedunia jika logikamu seperti itu. Karena apa? Masyarakat, rakyat itu kalangan bawah menyuarakan lewat perasaan hati nuraninya. Teriakan bubarkan DPR itu karena efek dari tingkah pola perilaku serta undang-undang atau kebijakan yang dilahirkan oleh DPR sendiri. Dan kalau Anda ngomong adat istiadat, sopan santun, tata krama dalam menyampaikan kritik, Anda juga sudah mengajari yang tidak benar. Dan Anda juga tidak sopan karena rakyat yang Anda wakili Anda tolol-tololkan bahkan sedunia. Salam akal sehat, Sahroni. Wah, si bapak nantangin rakyat ini. Benar-benar nantangin rakyat. Pak, ingat gak waktu Gus Dur ngeluarin dekret untuk DPR? Itu gimana? Apakah Gus Dur bapak bilang tolol juga? Ingat gak Rocky Gerung pernah bilang ketika dia kalau jadi presiden apa yang dia bakal lakuin? Bubarkan DPR. Apa Rocky Gerung juga tolol? Dia dosen, Pak. Oke, sekarang banyak rakyat nih yang ingin bubarkan DPR. Berarti banyak rakyat yang tolol. Itu gimana, Pak? Kalau kita tolol, Bapak itu apa? Saya pengen tahu nama Bapak. S-nya tuh apa sih? Ya ampun, Bang Sahroni. Kamu bilang orang tolol sedunia. Kamu ada duduk di situ, di gedung itu, karena orang tolol-tolol ini. Gitu. Makanya kita ini terlalu tolol untuk menaikkan kau ada di situ duduk di anggota DPR itu. Jangan bilang ya kan semua itu adalah orang tolol. Di DPR tolol, kalau kita dibilangin tolol ya di DPR juga tolol gitu. Karena memang ya kan ketololan yang terbesar yang kita lakukan adalah memilih kau sebagai anggota DPR. Nah begitu ya. Bubarin DPR itu adalah mental orang tolol sedunia. Jangan samakan DPR dengan rakyat jelata maupun tukang becak. Semua itu adalah statement dari para wakil yang dipilih oleh rakyat, yang harusnya mengedepankan kepentingan rakyat, yang seharusnya mendengarkan aspirasi dan keresahan masyarakat, bukan dengan membuat statement yang seakan-akan merendahkan masyarakat. Kalaupun ada timbul desakan dari masyarakat untuk membubarkan DPR, kalaupun ada masyarakat yang merasa bahwa penghasilan DPR itu terlalu besar dan terlalu berlebihan, harusnya kalian mendengarkan. Kalaupun ada hal-hal yang kalian rasa itu mustahil untuk bisa dilakukan, seharusnya kalian memberikan edukasi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan dengan menyampaikan sebuah bahasa yang katanya kalian adalah kaum-kaum intelektual, kaum-kaum orang-orang yang bermoral. Kalian duduk di sana itu karena masyarakat, kalian bisa menjabat itu karena masyarakat, kalian bisa mendapatkan fasilitas mewah dengan gaji yang besar itu juga berasal dari masyarakat. Dengarkan dan resapi. Jangan menganggap opini kalian yang harus dimengerti. Wakil rakyat, segala sesuatunya sudah diwakilkan, baik itu kesenangan, kemewahan, kenikmatan, bahkan segala tunjangan pun sudah diberikan. Gak usah banyak tingkah kalau hidupmu masih dibebankan kepada negara. Butuh masyarakat ketika mau menjabat, lupa tugas dan tanggung jawab ketika sudah menjabat. Memalukan. Salam. Ahmad Sahroni yang dulu kisah suksesnya banyak menginspirasi orang, tiba-tiba keluar dengan berita yang lumayan mengecewakan banyak orang, dimana dia bilang katanya kalau orang-orang yang ingin membubarkan DPR itu cuma orang-orang yang goblok. Dan gue setuju.
Please tunjuk, karena DPR tidak akan bisa dibubarkan bahkan oleh presiden sekalipun. Itu sudah ada aturannya teman-teman kan. Memang kalau mau bubarkan DPR itu akan mengganggu sistem perpolitikan di Indonesia dan tentunya tidak akan berjalan. Nah, tidak akan bisa membuat demokrasi berjalan mulus karena memang sistem trias politika itu harus tetap ada agar ada yang bisa membuat peraturan, menjalankan, mengawasi dan sebagainya. Kalau sistem itu diambil satu, itu akan pincang. Negara mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Jadi memang goblok yang minta DPR dibubarin. Yang pinter adalah yang minta semua isinya sekarang diganti karena tidak ada yang kompeten. Orang DPR isinya cuma boomer-boomer doang, gak ngerti apa-apa, taunya cuma jual beli jabatan, gak ngerti apa yang harus diselesaikan, gak ngerti pokok permasalahannya. Itu yang harus diganti, bukan dibubarin DPR-nya. Ganti semuanya dengan orang-orang yang memang lebih berkompeten. Isilah dengan aktivis, ilmuwan, isilah dengan orang-orang yang memang jago di bidangnya, bukan diisi sama baby bu. Oh ya, satu lagi kelupaan. Selain diganti orang-orangnya, dikurangi juga tunjangan gaji dan sebagainya. Jadikan kerjaan DPR sebagai kerjaan yang tidak menghasilkan banyak uang dan menghasilkan banyak privilege. Biar apa? Biar yang masuk di sana cuma orang yang benar-benar mau merubah sistem, cuma benar-benar orang yang mau memperbaiki negara, bukan orang yang mau balik modal, bukan orang yang bisa nyalain strobo di jalan, bukan cuma ingin dipandang. Jadi yang masuk orang-orang yang kompeten. Karena apa? Karena pekerjaan ini kan sebenarnya cuma perwakilan rakyat. Kan mereka yang harus datang ke kita. Apa yang bisa kita wakilkan? Apa yang bisa kita kaji? Kenapa kalau udah kepilih kita yang mohon-mohon, kita yang ngemis-ngemis, anjing gak tutup.